Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Hari Raya Pentakosta. Saat kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kita diingatkan bahwa Yesus telah memenuhi janjinya. Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul yang melambangkan gereja itu sendiri. Maka secara spiritual hari ini kita merayakan hari lahirnya gereja. Kita juga mengerti bahwa gereja itu adalah kita, yaitu semua umat beriman yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Lebih dari itu, hari ini juga Roh Kudus tidak hanya memenuhi kita, tetapi juga melakukan transformasi dalam diri semua umat beriman, yang mengubah kita dari sikap hati yang kurang percaya untuk menjadi sungguh-sungguh percaya, dari ketidaktahuan akan iman untuk lebih mengerti apa itu iman dan menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Pentakosta telah mengubah diri kita dari rasa takut menjadi seorang yang dengan penuh keberanian menjadi saksinya. Melalui bacaan-bacaan hari ini kita diundang untuk mengalami transformasi berkat daya Roh Kudus, untuk semakin merasakan kedamaian Allah, menemukan karunia-karunia yang kita butuhkan dalam kehidupan sebagai orang beriman, dan berani menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini secara khusus dalam keluarga, dalam komunitas, dan dalam masyarakat yang ada di sekitar kita. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11 yang menggambarkan peristiwa Pentakosta yang dahsyat. Kita tahu bahwa secara historis Pentakosta adalah perayaan panen Yahudi yang dirayakan 50 hari setelah Paskah. Orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem untuk melakukan perayaan panen raya. Dalam suasana inilah Roh Kudus turun atas para rasul seperti angin kencang, dan lidah api memenuhi mereka dengan keberanian dan memungkinkan mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Sampai saat itu, para murid masih takut dan bersembunyi, tidak berani menampilkan diri mereka sebagai saksi Kristus. Tetapi kedatangan Roh Kudus mengubah segalanya. Mereka melangkah keluar dengan penuh keberanian dan mulai mewartakan kasih Allah, mulai memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam diri mereka. Yang menakjubkan adalah orang-orang dari berbagai daerah dapat memahami mereka dalam bahasa mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pesan Allah tidak terbatas pada suatu kelompok. Pesan itu ditujukan untuk semua orang dari berbagai kelompok, dari berbagai bangsa, dari berbagai strata, dari berbagai latar belakang. Dan poin penting yang perlu kita fokuskan di sini adalah bahwa Pentakosta bukan hanya tentang berbicara dalam bahasa roh, karena kalau kita mendengar Pentakosta, mendengar tentang kebaktian kelompok kategorial karismatik, kita akan selalu terbayang dalam pikiran kita adalah bahasa roh, dan bahasa roh. Tetapi dalam hal ini kita diingatkan, yang penting juga adalah kita berani memahami orang lain yang berbicara. Bukan hanya mengedepankan kita yang berbicara, tetapi hati kita yang juga berani memahami orang lain berbicara. Dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, kita kadang sudah banyak berbicara, tapi kurang bersemangat dalam prakteknya. Ya, kita mungkin sudah menjadi seorang pewarta, kita sudah menjadi seorang pengajar, guru, dosen, romo, suster, sudah banyak berbicara di mana-mana, bahkan di hadapan ratusan, bahkan ribuan orang. Wow, super dahsyat, menggelegar suaranya. Saya mendengar ada yang dengan detail juga berbicara tentang Roh Kudus, tentang bahasa roh.
bicara tentang iman, tentang moral Katolik, baik dalam seminar, dalam kelas kitab suci, dalam katekese gereja, atau bahkan dalam sinode-sinode yang diadakan dalam keuskupan, bahkan dalam tingkat konferensi wali gereja Indonesia KWI. Juga mungkin dalam komunitas basis, dalam lingkungan dan keluarga. Tapi pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikan semuanya itu dalam cara hidup yang sesungguhnya, dalam praktik sebagai orang beriman yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika semuanya itu harus diimplementasikan dalam tindakan, ternyata kita seringkali masih jauh dari apa yang kita wartakan, yang kita ajarkan, dan yang kita khotbahkan. Praktek hidup kita terkadang masih jauh panggang dari api. Itu sebabnya banyak orang Katolik meninggalkan iman mereka, karena mereka menghayati iman mereka hanya sebatas pengetahuan, sebatas pertunjukan, dan tidak sampai pada praktek kehidupan yang nyata sebagai sungguh-sungguh suatu cara hidup. Banyak imam dan religius masuk dalam skandal-skandal yang memilukan dan bahkan memalukan gereja. Karena apa? Karena tidak menghayati hidup dalam roh. Tidak menghayati praktek hidup sehari-hari dalam Roh Kudus yang pada kenyataannya sungguh-sungguh membutuhkan cara hidup yang benar, cara hidup yang suci. Dan bukan hanya soal pengetahuan, bukan hanya soal tugas semata, atau bahkan bukan hanya soal penampilan. Karena banyak religius yang suka dengan tampil di sana, tampil di sini, tetapi keropos pada dirinya sendiri. Roh Kudus tidak dihayati dalam kepenuhannya sebagai seorang beriman. Dan Pentakosta sekali lagi mengajak kita untuk berbicara melalui tindakan, melalui kebaikan, kesabaran, pengampunan, agar orang lain benar-benar dapat mendengar Tuhan melalui kesaksian hidup kita, melalui cara kita menghayati iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengingatkan komunitas Kristen awal bahwa Roh Kudus adalah sumber persatuan, sumber keberagaman dalam gereja. Sejak awal bahwa gereja ternyata memiliki latar belakang yang berbeda-beda, juga kelompok yang berbeda-beda. Artinya apa? Artinya gereja itu tidak satu warna, memiliki banyak warna di dalamnya. Pada saat itu jemaat Korintus juga bergumul dalam perpecahan, khususnya membandingkan karunia yang satu lebih penting daripada karunia yang lainnya. Karunia bahasa roh lebih penting daripada karunia pengajaran, atau sebaliknya, karunia pengajaran yang dimiliki oleh beberapa orang itu lebih penting daripada hanya berbahasa roh. Paulus memulai dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat benar-benar mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali melalui Roh Kudus. Berarti apa? Berarti iman itu sendiri adalah karunia. Iman yang Anda miliki itu adalah karunia Roh Kudus, bukan karena kehendak atau keinginan Anda, bukan karena Anda diwarisi oleh keluarga atau orang tua Anda. Sekali lagi, itu adalah karunia. Kemudian Paulus menjelaskan bahwa ada banyak karunia yang berbeda-beda dalam gereja, seperti karunia hikmat, seperti penyembuhan, pengajaran, tetapi semuanya berasal dari satu roh yang sama. Dan karunia-karunia itu bukan untuk kemuliaan pribadi. Ingat, kita bisa melihat kalau orang memiliki karunia tetapi hanya untuk kemuliaan pribadinya, pada umumnya karunia itu akan hilang. Orang itu
tidak akan bisa lagi mewartakan melalui karunia yang dimilikinya. Dan Paulus menggunakan gambaran indah tentang perbedaan itu melalui tubuh manusia. Seperti halnya tubuh memiliki banyak bagian tetapi tetap satu, demikian pula gereja adalah satu tubuh di dalam Kristus. Setiap orang memiliki peran. Dan setiap peran walaupun kecil itu adalah penting. Bahkan sangat penting. Saya masih ingat saat saya bekerja di paroki, ada beberapa orang atau kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan pastoral rom parokinya, atau menolak kebijakan pastoral DPP. Ya, sebagai orang Kristiani, tentu saja kita tidak anti perbedaan. Kita juga tidak anti kritik. Namun kita mengedepankan komunikasi yang baik dan sopan sesuai dengan kehendak Roh Allah. Ingat, tidak ada artinya kita mengklaim diri kita atau kelompok kita yang paling benar atau paling hebat. Itu adalah kesombongan semata. Namun di sisi lain juga tidak benar membicarakan kelemahan orang lain atau para pemimpin kita atau kelompok lain, pelayan umat Allah. Ya, hanya untuk tujuan popularitas atau untuk menjatuhkan. Akan lebih baik kalau kita mengkomunikasikannya semuanya itu dalam semangat Roh Kudus. Bagian ini mau mengajak kita untuk fokus pada fakta bahwa persatuan dalam gereja bukanlah tentang menjadi sama, tetapi tentang adanya rasa untuk saling memiliki, saling menerima perbedaan dengan penuh rasa syukur. Dan itulah gereja. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Para murid berkumpul dalam suatu ruangan. Mereka dibebani oleh rasa takut, oleh rasa bersalah karena telah meninggalkan Yesus. Di dalam ruang yang tertutup dan penuh dengan ketakutan ini, Tuhan Yesus datang, berdiri di antara mereka dan menyapa mereka. Damai sejahtera bagimu. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang membedakan Yesus dengan diri kita. Umumnya, kita sebagai manusia kalau kita sudah dikhianati, maka kita akan membalas pengkhianatan itu dengan lebih kejam. Tetapi ini yang membedakan Yesus dengan kita. Ia tidak membalas pengkhianatan para rasul, para muridnya, dengan menuduh, dengan marah, atau dengan mengecam. Namun apa yang dikatakannya adalah damai sejahtera bagimu. Dan ini jauh lebih dari sekedar salam. Ini adalah karunia pengampunan dan pendamaian. Apa yang dulu disebut penderitaan, gini telah mengungkapkan kasih dan belas kasihan. Saudara-saudariku yang terkasih, ruangan yang terkunci bukan lagi tempat ketakutan, kesedihan, ratapan, penyesalan, rasa bersalah. Gini ruangan itu menjadi tempat penciptaan baru, tempat gereja dilahirkan, dan rekonsiliasi antara Yesus dengan para muridnya diwujudkan. Dan Injil hari ini mengajak kita semua untuk membuka pintu-pintu yang terkunci dalam diri kita. Hati yang dingin, hati yang tertutup, hati yang dipenuhi dengan kemarahan, rasa takut, atau rasa bersalah, atau luka-luka masa lalu. Dan membiarkan Kristus masuk di dalamnya untuk mengatakan damai sejahtera bagimu. Artinya apa? Untuk kita disembuhkannya. Selamat merayakan Pentakosta. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. See you. Tuhan memberkati.